Baik para mahasiswa yang berbahagia, kita lanjutkan dari para ahli ya kan tentang definisi daripada kewirausahaan. Nah, di sini ada Kepmen daripada Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil nomor 961. Di sini mengistilahkan daripada kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari pekerjaan. Nah, di sini Kepmen 961 dan nomor 1 tahun 1995. Berikut keenam, yaitu kewirausahaan adalah suatu kemampuan ataupun ability dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga, penggerak tujuan, siasat, dan juga proses dalam menghadapi tantangan hidup. Sini Suparman Spemahamijaya. Nah, Suparman Spemahamijaya. Suparman Spemahamijaya. Nah, ini teori ini disampaikan tahun 1977. Berikut yang ketujuh, kewirausahaan adalah suatu sifat keberanian ataupun keutamaan dalam keteladanan dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Nah, di sini S. Wiyandi. Nah, teori S. Wiyandi. S. Wiyandi. Di sini tahun 1988. Yang mana pada intinya disebut sifat daripada keberanian nih. Jadi orang pengusahawan ini adalah orang-orang yang berani nanggung ada risiko. Nah, yang terakhir adalah kewirausahaan didefinisikan sebagai bekerja sendiri. Bekerja sendiri. Nah, ini teori ini disampaikan oleh Richard Cantillon. Cantillon pada 1973. Jadi demikian apa yang disampaikan daripada teori-teori kewirausahaan ini, ya kan, dapat kita ambil intisarinya. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya intisari daripada kewirausahaan terdapat 4 ciri. Nah, ciri-ciri tersebut yaitu proses berkreasi, yakni mengkreasikan sesuatu yang baru dengan menambahkan nilainya. Penambahan nilai ini tidak hanya diakui oleh wirausahawan semata, tapi juga oleh konsumen yang akan menggunakan hasil kreasi tersebut. Ya kan? Ciri yang kedua yaitu komitmen yang tinggi. Ciri yang ketiga adalah memperkirakan resiko. Serta ciri yang keempat adalah memperoleh reward. Jadi bagaimana dalam mengaktualisasikan dalam bidang usaha, pastinya kita harus merencanakan, ya kan, suatu planning yang baik sehingga apa-apa resiko yang nantinya bisa dilalui kita bisa meminimalkan gitu. Nah, jadi demikian yang awal dalam pertemuan kita membahas materi tentang pengertian daripada kewirausahaan. Nah, jadi untuk pertemuan yang selanjutnya
Nah, saya akan membuat kelompok. Nah, kelompok-kelompok ini sudah saya kelompokkan, ya kan, dalam 7 kelompok. Nanti masing-masing kelompok ada yang jumlah 4 dan ada juga kelompok yang berjumlah 5 orang. Nah, di sini akan saya buat 7 kelompok, ya, 7 kelompok untuk tugas. Nah, jadi saya sudah bagikan nama-namanya, ya kan, untuk tugas kelompok, yaitu mempresentasikan daripada materi-materi kewirausahaan, sama seperti yang saya sampaikan ini. Jadi nanti mahasiswa dapat bisa menyampaikan apa-apa yang menjadi materi, ya kan, secara konteks dan secara kontekstual. Itu bagaimana nanti aplikasinya ataupun implementasinya di masyarakat. Nah, di sini saya bacakan aja. Nah, nanti ada juga secara ketikannya nanti saya berikan juga. Nah, di sini adalah kelompok 1, yaitu Fakih. Ya, untuk ketua kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1 ketuanya Fakih Tri Pambudi, dengan anggotanya Ahmad Fikri Husain, Farah Januati, dan Kopiani. Untuk kelompok 2 dipimpin oleh ketuanya Teresia Serviana, dengan anggota Mairanto, Anggun Fitara Saputri, Edris Johan Silalahi. Terus untuk kelompok 3 Rizky Ananda Putri Aji, ya, untuk ketuanya, dan anggotanya Putut Pramono, Heber Berton Siombing, Novi Yusidar. Untuk kelompok 4 Muhammad Novel Arfi Siswanto untuk ketua kelompok. Selanjutnya anggota Ardiansa Arifin, Nina Marina, Boris Vandel Marhuli, Fajar Fitrianto. Untuk kelompok 5 dipimpin oleh ketua kelompok Ajeng Putri Wahyuni Abni, serta Wijaya Kusuma sebagai anggota, Albert Polohindang Sugiman Jayadi. Kelompok 6 ketua Naga Langit, anggota Faisal Bahri, Yuda Budiawan, Joni Asmara. Dan kelompok terakhir yaitu kelompok 7, ketua kelompok Sonaria, anggota Rafli Rahmadiansah Damanik, Joko Wahyudi, Ahmad Kafi. Jadi saya sudah bagikan 7 kelompok, dan nanti masing-masing kelompok akan memberikan materi yang memang sudah saya tentukan. Ini materi dari kelompok 1, yaitu tentang perkembangan wirausaha. Nah, jadi nanti ini kata kuncinya perkembangan wirausaha, nanti tinggal dikembangkan untuk kalimat-kalimatnya. Jadi materi ini dilakukan secara tertulis terlebih dahulu, sebelum disampaikan seperti biasa. Jadi diketik, ya kan, nanti untuk jadi berapa lembar atau berapa lembar, nanti ditulis nama kelompoknya. Nah, berikut pemaparannya bisa disampaikan untuk ketua kelompoknya, ataupun nanti dibuat secara grup WhatsApp masing-masing bersedia bergantian untuk menyampaikan presentasi ataupun materi yang mana sudah saya bagikan kelompok-kelompoknya. Nah, di sini ada kelompok 1 yaitu perkembangan wirausaha, ya. Kedua, karakteristik wirausaha. Yang kelompok 3 yaitu kelebihan wirausaha. Kelompok 4 tangga kesibukan wirausaha. 5, kelompok 5 yaitu etos kerja wirausaha. Kelompok 6 pendidikan dan latihan wirausaha. Kelompok 7 adalah faktor-faktor yang merugikan dari wirausaha. Jadi untuk kelompok-kelompok saya harapkan bisa tanpa bertemu, ya kan, bisa lewat WhatsApp, ya kan, untuk setiap kelompoknya. Nah, nanti sama di tab di video, nanti disampaikan dalam grup, ya kan. Jadi kan dalam 7 kelompok ini nanti masing-masing pertemuan, siapa aja kelompok yang sudah siap,
nanti bisa disampaikan. Jadi dalam 5 kali pertemuan mudah-mudahan sudah tercover semua, karena nanti pertemuan ke-7 kita UTS. Nah, jadi UTS-nya juga nanti saya kasih juga kisi-kisi bahwasanya nanti nggak berbentuk tulisan, saya lebih pada implementasi kontekstual. Jadi bagaimana nanti para mahasiswa bisa turun langsung ke lapangan untuk menanyakan, misalkan ada tukang bakso, ya kan, ada tukang warung. Nah, bisa ditanyakan bagaimana, sejak kapan berusaha, siapa saja sasaran marketnya, bagaimana cara melakukan usahanya dengan membeli. Jadi how, why, what, semua diterapkan di situ. Nanti bisa juga berbentuk vlog video. Nah, itu yang akan saya nilai dalam nilai UTS. Bagaimana nanti para mahasiswa langsung turun ke lapangan, bisa menginterview, ya kan, daripada para pelaku usaha kecil, ya kan, UKM di sini kan. Jadi mulai dari mungkin pedagang warung, apapun itu, nanti saya kepingin dari mahasiswa setiap orangnya melakukan, ya kan, daripada interview para wirausaha, dengan nanti konsep pertanyaannya disusun, ya kan, dengan baik, ya kan, kategori bagaimana, apa, siapa, sejak kapan, ya kan. Nah, itu di konteks dalam 10 pertanyaan gitu kan. Nah, itu nanti bocoran kisi-kisi untuk UTS nanti. Jadi apapun nama-nama yang tadi saya sudah sampaikan untuk 7 kelompok, saya harapkan dalam pertemuan berikutnya harus sudah ada gitu kan, video, ya kan, yang bisa ditampilkan, dan berikut akan kita bahas di grup, ya kan. Dan nanti konklusi terakhir dalam setiap bab nanti akan saya sampaikan, ya kan, mungkin lewat recall, lewat rekaman aja, mungkin nggak lewat video taping kayak gini. Jadi begitu yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan pada siang hari ini bermanfaat untuk para mahasiswa semua. Selanjutnya untuk pertanyaan boleh disampaikan dalam grup, ya kan, sebelum 1 kali 24 jam, ya kan. Nanti kan dengan sebagaimana aturan main, nanti 1 kali 24 jam saya keluar dari grup. Nah, berikut kalau ada perkuliahan lagi, saya masuk lagi ke dalam grup. Itu aturan mainnya seperti itu, ya. Jadi terima kasih untuk perhatiannya para mahasiswa. Jaga kesehatan, tetap patuhi daripada imbauan pemerintah untuk social distancing dan physical distancing, agar semua keluarga atau orang-orang terdekat, orang-orang tercinta kita terselamatkan daripada wabah virus COVID-19. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.